Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1141. Jasper juga menyukai game di kehidupan masa lalunya. Karena itu, dia mendengar beberapa pemain level dewa di beberapa game berbeda. Winchester dari Journey to the War, misalnya, adalah anak dari salah satu keluarga terkaya di Waterhoof City. Keluarga pria itu berkecimpung dalam bisnis perbankan dan dia memiliki aliran uang yang tak ada habisnya untuk digunakan. Atau bahkan rich all the way dari West Fantasyland. Tidak ada yang berani menyebut diri mereka kaya dalam permainan tanpa menghabiskan setidaknya puluhan juta untuk itu. Akun tingkat dewa yang paling kuat dan paling awal adalah 8L yang legendaris. Akun tersebut telah menghabiskan 20 hingga 30 juta untuk permainan dan menang dalam satu pertarungan melawan seluruh area. Hal terakhir yang diharapkan Jasper adalah pemain 8L legendaris ini adalah Henry. Sementara Jasper memang membawa United Legends ke dunia lebih cepat dalam hidup ini, nasib masih berjalan dengan sendirinya dan Henry masih masuk ke dalam permainan. Sementara orang biasa mungkin berpikir bahwa menghabiskan puluhan juta untuk game adalah sesuatu yang tidak terbayangkan, itu dianggap sebagai pengeluaran kecil bagi Henry. Harus kuakui, game milikmu ini sebenarnya cukup menyenangkan untuk dimainkan. Bahkan ada ajakan untuk melawan atau mengalahkan bos. Tetap saja, ada sesuatu yang saya tidak suka tentang itu. Jasper tertarik ketika mendengar Henry mengatakan ini. Apa itu? Katakan padaku, dan jika itu masuk akal maka aku akan pergi dan berbicara dengan Sena agar mereka memperbaikinya. Beberapa pemuda di belakang komputer tercengang ketika mereka mendengar Jasper mengatakan ini. Astaga! Mereka mengira Tuan Law sudah menjadi orang yang sangat berkuasa. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan sosok lain yang lebih kuat yang bisa mengendalikan Sena. Jika ini adalah waktu lain, para pemuda ini mungkin akan mengejek Jasper karena gila. Namun, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa tidak pedulinya Tuan Law saat dia menuangkan uang ke dalam permainan tanpa mengedipkan mata. Tidak mungkin Tuan Law mengobrol dengan orang gila dengan begitu gembira. Level max terlalu rendah dan pembaruan peta terlalu lambat. Semua yang saya miliki sudah maksimal dan saya hanya mendapat undangan untuk bertarung dengan orang lain, keluh Henry kepada Jasper, mengabaikan keterkejutan yang dialami semua pemuda lainnya. Saya tidak memiliki kendali atas pembaruan tertentu, laporan juga tidak lolos dari tangan saya. Tetapi saya dapat membantu Anda bertanya nanti apakah ada pengaturan untuk memperbaiki ini segera, usul Jasper dengan senyum mata bulan sabit. Jasper memikirkan kembali bagaimana dia menarik Wendy untuk membuka akun ketika United Legends baru saja membuka server. Dia telah merencanakan untuk menikah dalam game. Pada akhirnya, mereka tidak berhasil melawan bos dengan item cincin kawin dan malah disiksa oleh guild berkali-kali. Sambil menyimpan dendam, Wendy meminta Jasper untuk memblokir akun mereka dan dia hanya mengalah setelah sedikit penghiburan. Sekarang dia memikirkan hal ini, Jasper mendapati dirinya merindukan Wendy. Keduanya melakukan panggilan audio atau video setiap malam, tetapi berbeda dari berbicara secara langsung. Bagus, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu, oh, benar. Saya baru saja menerima berita dari Harbor City. Saya pikir Anda akan sangat tertarik. Henry merendahkan suaranya dan mencondongkan tubuh untuk tertawa di dekat telinga Jasper. Dia melanjutkan, salah satu antek saya di kota Harbor mengatakan dia melihat Lisa muncul di Harbor City beberapa waktu lalu. Apa yang dia lakukan di Harbor City? Jasper sedikit mengernyit. Hehe. Anak laki-laki saya mengatakan bahwa dia melihat dia berbelanja di mall. Dia sendirian, tapi dia datang dan pergi dengan mobil Fabian. Mata Jasper berbinar ketika dia mendengarnya. Kapan ini? Bab 1142. Sebulan yang lalu. Jasper menjawab dengan tenang, kalau begitu, itu menjelaskan banyak hal.
Henry masih ingin bertanya lebih banyak ketika Jasper melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo makan. Bagaimana dengan tim pemain Anda? Haruskah kita memberi mereka sesuatu?" Henry menjawab dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu. Saya sudah memberitahu staf hotel untuk mengirim 3 kali sehari ke kamar. Makanan mereka bahkan lebih seimbang daripada kita." Jasper terkekeh dan menjawab, "Baiklah, kalau begitu. Ayo pergi." Pada saat yang sama, di villa keluarga Gardner, seorang dokter tua berjalan keluar ruangan dengan asistennya di belakangnya. Dia menghela nafas dan menoleh ke Lisa, yang tampak khawatir. "Nona Gardner, kondisi Tuan Gardner tidak terlihat sangat baik. Diagnosis awal kami terhadap stroke Gardner hari ini menunjukkan bahwa penyebabnya adalah fluktuasi emosi yang besar serta pola makan dan istirahat yang tidak teratur dalam waktu lama." Hati Lisa mencelos saat mendengarnya. Dia mengepalkan tinjunya dan bertanya, "Akankah ayahku pulih dari ini, dokter?" "Tingei." Dokter menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak ada obat untuk stroke sampai sekarang. Terutama jika menyangkut orang tua. Setelah mengalami stroke sekali, kemungkinan akan terjadi kekambuhan berulang dan situasinya hanya akan menjadi lebih parah. Harap bersiaplah untuk yang terburuk, Nona Gardner." Ekspresi Lisa memucat ketika dia bertanya, "Apa hasil terburuk yang mungkin terjadi?" Dokter menghela nafas lagi dan menjawab, "Stroke yang parah dan stadium lanjut dapat menyebabkan penyakit Parkinson. Ini juga dikenal sebagai demensia. Kemungkinan lain adalah stroke menjadi lebih buruk di mana pasien tidak lagi dapat merawat diri sendiri." Ekspresi Lisa menjadi gelap dan dokter tidak berani mengatakan lebih banyak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghiburnya dengan lembut. "Hal-hal ini telah terjadi, dan kita tidak dapat kembali ke masa lalu untuk mengubahnya. Tolong jangan berpikir mengganggu pikiran Anda dengan pikiran negatif, Nona Gardner. Dengan perawatan dan rehabilitasi yang tepat, seharusnya tidak ada masalah besar. Dia tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa, jadi kita hanya perlu mencegah situasinya menjadi lebih buruk. Akan lebih baik membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan seluruh tubuh yang sistematis. Saya akan menghubungi tim terbaik dan meminta mereka membuat rencana perawatan untuk Tuan Gardner." Lisa tersenyum kecut. "Baik, terima kasih, dokter." Tingei. Dokter pergi dengan asistennya ketika Lisa membuka pintu kamar dan memasuki bangsal. Norman saat ini sedang berbaring di tempat tidur. Kulitnya mengerikan, seperti dia setengah mati. Lisa merasakan jantungnya berdegup kencang melihat pemandangan itu. Dia berjalan ke tempat tidur untuk meraih tangan Norman saat dia menyapanya, "Ayah." "Apakah dokter pergi?" tanya Norman lemah. "Ya." Lisa mengangguk. "Apakah ada kontak dengan Harbor City?" tanya Norman lagi. Tatapan Lisa menjadi gelap dan dia menjawab dengan lembut, "Jangan khawatir tentang itu sekarang, Ayah. Yang paling perlu Anda lakukan adalah istirahat." Norman membuka matanya untuk melihat Lisa dan berkata perlahan, "Apakah Tuan Atticus mengabaikanmu?" Lisa tahu dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari Norman, dan dia menggigit bibirnya. "Saya belum menghubungi mereka. Mungkin Pak Atticus sedang sibuk, nanti saya telepon lagi." Sebelum Lisa selesai berbicara, Norman melambaikan tangannya. "Tidak perlu. Gale sudah menyingkirkan kita, jadi kenapa Tuan Atticus tidak? Bagi mereka, kita sudah menjadi pion yang dibuang." Lisa menjawab dengan penuh kebencian, "Ayah. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku sudah tidak berguna, dan yang bisa kulakukan hanyalah berbaring di tempat tidur." "Apa yang bisa kamu lakukan pada Jasper?" tanya Norman. Bab 1143. "Kami bahkan tidak bisa menang melawan Jasper saat aku masih bisa bergerak. Dia masih berhasil memaksa cabang Waterhoof City untuk bubar, dan kami telah kehilangan bentuk dukungan terbesar kami. Alih-alih memikirkan bagaimana kita harus membalas dendam pada Jasper, kita perlu memikirkan bagaimana tetap hidup sekarang." Lisa merasa takut sekaligus putus asa saat mendengar ini. "Apakah kamu juga menyerah, Ayah?"
Norman menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak menyerah. Saya hanya menyatakan realitas situasi. Ketika kita pertama kali bertemu Jasper di Swallow Capital untuk pertama kalinya, sejujurnya, apakah kita benar-benar membencinya?" Lisa menggigit bibirnya dan tetap diam. Tapi sudah terlambat untuk semua ini sekarang. Norman menghela napas dalam-dalam. Gale dan Mer, Atticus pasti tidak akan membantu kita sekarang, jadi kita harus memikirkan cara untuk membantu diri kita sendiri. Lisa memandang Norman dan bertanya, "Apakah Anda punya rencana, Ayah?" Norman melihat ke bawah dengan ringan. Cahaya yang tidak stabil berkedip di tatapannya yang lemah saat dia menjawab, "Hanya ada satu hal yang harus dilakukan sekarang. Masih ada orang-orang yang tidak mampu Jasper singgung di Waterhoof City. Kita hanya harus membayar harga yang lebih tinggi untuk perlindungan mereka. Aku berani bertaruh lebih dari setengah kekayaan keluargaku jika itu berarti Jasper kalah besar kali ini." Hari berikutnya, berita pembubaran kamar dagang cabang kota Waterhoof Haddock telah menyebar ke seluruh kota. Ini tidak berarti apa-apa bagi mayoritas warga sipil. Namun, orang-orang yang lebih tinggi di peringkat sosial tahu betapa berbahayanya situasi sebenarnya. Pembubaran cabang kota Waterhoof berarti bahwa pengaruh kamar dagang Haddock telah sepenuhnya keluar dari kota Waterhoof. Semua orang mengira ini adalah pekerjaan kamar dagang Theo bagaimanapun. Kedua kamar itu adalah musuh bebuyutan, dan jejak pekerjaan para pebisnis dari Theo dapat dilihat pada pembubaran cabang kamar Haddock. Namun, yang lebih aneh lagi adalah tidak ada tanda-tanda kamar dagang Theo di Waterhoof City juga. Alih-alih mengambil kesempatan ini untuk memasuki pasar Waterhoof City, mereka benar-benar menghilang. Semalam, Waterhoof City tampak telah berubah menjadi ruang hampa di mana tidak ada tanda-tanda kehidupan dari kedua organisasi tersebut. Sementara desas-desus yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, Jasper bertemu Gary di hotel. Gary duduk sebagian di sofa, ekspresinya panik seperti kehilangan rumahnya. Cuaca semakin dingin dan AC di ruangan itu disetel ke 24 derajat Celcius yang disukai Jasper. Meskipun demikian, dahi Gary dipenuhi butiran keringat. "Ini karena syok, Bapak. Lain, tidak peduli apa, kita tidak bisa melakukan ini lagi." Gary memohon dengan nada sedikit merintih sambil menatap Jasper. Jasper mengerutkan kening. Gary telah memasang ekspresi ini di wajahnya sejak dia berjalan melewati pintu kamar hotel. Jasper awalnya mengira Gary sedang berakting, tetapi dia merasa bahwa segalanya tidak semudah itu sekarang. "Apa yang terjadi?" Jasper bertanya dengan cemberut. Gary menyeka keringat di dahinya dan menelan ludah sebelum menjawab, "Saya diperingatkan bahwa seseorang telah melangkah untuk melindungi keluarga Gardner. Saya benar-benar tidak bisa menyinggung orang ini." Jasper tidak asing dengan arogansi Gary. Bisnis pria itu tidak pernah sepenuhnya legal, dan dia bukanlah orang yang mudah tersinggung. Tapi baik Gale maupun Alban telah sepenuhnya meninggalkan Waterhoof City sekarang, jadi siapa yang bisa begitu menakutkan Gary? "Mereka adalah Royals," lanjut Gary, tanpa menunggu Jasper bertanya. "Kerajaan." Jasper mengerutkan alisnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.